Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menampilkan sebuah drama yang berjudul Detik-Detik Proklamasi. Berikut ini dia perkenalan tokohnya. Perkenalkan, saya Kofifa. Saya sebagai narator. Perkenalkan, saya Zahra Amelia sebagai IR Sukarno. Perkenalkan, nama saya Diana Elifah sebagai Muhammad Hatta. Perkenalkan, saya Zian Syamila Pajarina sebagai Zulkarni. Perkenalkan, nama saya Nazlin Safara Ferdian sebagai Ahmad Subarjo. Perkenalkan, saya Syatul Musyafira Zara sebagai Sweety Mulik. Perkenalkan, nama saya Farhana Faradila berperan sebagai Fatmawati. Berikut ini dia drama kami. Bye-bye. Proklamasi. Jepang telah menyerah kepada sekutu pada 15 Agustus 1945. Berita ini telah mencapai kepada pemuda-pemuda Indonesia. Mereka yakin inilah saatnya untuk memproklamasikan kemerdekaan. Namun, para pemimpin-pemimpin tua berhati-hati. No, Bung Hatta, Jepang sudah kalah. Kita harus segera proklamasi besok. Kita harus memastikan situasi aman. Jepang masih bersenjata, Sukarni. Jangan bertindak emosional. Kita harus merencanakan proklamasi ini dengan matang. Bangsa ini telah menunggu ratusan tahun. Jangan biarkan kesempatan ini hilang. Perdebatan ini berlangsung panjang, karena akhirnya pemuda mengambil langkah drastis. Soekarno dan Hatta akhirnya diamankan oleh para pemuda agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sana, suasananya senang, aman, damai, dan nyaman, namun memanas secara politik. Bung Karno, kami melakukan ini dengan memastikan bahwa proklamasi tidak akan ditunda lagi. Kalian terburu-buru. Proklamasi bukan hanya sebuah pengerjaan. Ini menyangkut dengan masa depan bangsa. Kami mengerti semangat kalian, tapi jangan lupa kita harus menjaga nyawa rakyat. Kami percaya pada Bung berdua, tapi kami juga ingin memastikan bahwa sejarah tidak lewat begitu saja. Akhirnya Ahmad Subarjo tiba membawa jaminan. Malam itu para tokoh berkumpul di ruang rapat kecil. Di sana suasananya sunyi, hanya terdengar suara pena dan nafas tegang. Soekarno, Hatta, dan Subarjo mereka menyusun kalimat demi kalimat karena mereka tahu setiap kata akan dikenang sepanjang sejarah. Kalimat penutup harus jelas tentang penggunaan kekuasaan. Ya, kita harus mencatat bahwa segala hal akan diselenggarakan dengan cara yang sesama. Setelah selesai, lalu mereka memberikannya kepada Sayuti Melik. Baik Bung, saya ketik ulang. Ada beberapa kata yang saya perbaiki agar lebih tepat. Dan untuk penandatanganan, saya usul Bung Karno dan Bung Hatta saja atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Pagi itu udara Jakarta terasa berbeda. Para warga berdatangan tanpa undangan resmi, hanya berbekal kabar dari mulut ke mulut. Orang-orang memenuhi halaman rumah tanpa panggung, tanpa mikrofon, hanya berani. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dan tempo yang sesingkat-singkatnya. Tanggal 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia. Soekarno Hatta. Kemerdekaan ini bukan hadiah, melainkan perjuangan panjang. Tanggung jawab kita dimulai hari ini. Fatmawati menyerahkan bendera yang ia beri kepada pemimpin dan
Rakyat bersorak, beberapa menangis. Berita kemerdekaan ini segera menyebar ke seluruh penjuru negeri. Ini baru awal perjuangan kita untuk mengalahkan mereka dan dapat menjadi Kenya menjadi 17 Agustus 1945 bukan hanya sebuah tanggal, melainkan ia adalah sebuah simbol keberanian, persatuan, dan tekad seluruh bangsa Indonesia untuk berdiri sebagai negara yang merdeka. Dari perdebatan, tekanan, dan pengorbanan dilakukan untuk membangun sebuah kemerdekaan. Itu dia tonggak lahirnya Indonesia.